Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Orang-orang kafir Quraisy selalu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Muhammad bukanlah seorang nabi, Muhammad bukanlah seorang rasul, melainkan Muhammad hanyalah seorang anak yatim yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Madhhaba ilal maktab wa mata'allama al-ilma minal muallim. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis, memang benar adanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, sang Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat di atas jelaslah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang ummi. Lalu apakah makna ummi itu? Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, al-ummi adalah semua orang Arab, baik mereka yang bisa menulis maupun mereka yang tidak bisa menulis, dikarenakan memang mereka bukan ahli kitab. Dikatakan pula bahwa ummiyun adalah orang yang tidak bisa menulis, dan seperti itulah kebanyakan orang Quraisy. Dan diriwayatkan Al-Mansur dari Ibrahim bahwa ummi adalah tidak bisa membaca tulisan sama sekali dan tidak bisa membaca. Itulah makna ummi yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan kondisi seperti ini, kondisi tidak bisa membaca, sama sekali bukan merupakan kekurangan, bukan merupakan aib, bukan menunjukkan bahwa kecerdasan Nabi Muhammad SAW itu rendah. Banyak tokoh-tokoh hebat yang ada di Quraisy yang mereka juga tidak bisa membaca dan menulis. Jadi lalu apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW itu ummi? Bisa dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan keummiannya, dengan ketidakbisaan membaca dan menulis, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab, tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Lalu dari manakah Rasulullah SAW bisa menceritakan nabi-nabi terdahulu? Dari manakah Rasulullah SAW bisa menceritakan Nabiullah Adam alaihissalam? Dari manakah Rasulullah SAW bisa menceritakan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Nabi Nuh alaihissalam? Jawabannya adalah bahwa semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang dia ceritakan di dalam Al-Quran bukanlah dari pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri, melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan bukanlah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu, melainkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dengan sendirinya tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW mengarang Al-Quran, tuduhan orang kafir bahwa Nabi Muhammad SAW mengarang sendiri Al-Quran, batal dengan sendirinya. Dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sementara tantangan Al-Quran kepada orang kafir Quraisy untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran tidak pernah terjawab.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keraguan hati kita, dan kita selalu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.